linknya dilepas ya? Ya udah langsung diambil ya, Langsung. bagaimana? Oke guys, Langsung diamankan, bahkan kita bisa aja kita akan menyaksikan lihat link Angela nantinya. game yang Atau ketiga link Florin. Kalau misalnya Angela nanti antara didatangkan ke Rebellion dan Onyx Angelanya melawan bergabung dengan Baxia, yang kita tahu Baxia dengan Rebellion posisi jungler akan Sion. sangat-sangat ngerepotin banget, bakal ngeganggu linknya walaupun nggak ada Hilda Omo. Dan Faramis ada, tapi bukan Faramis, tapi Fredrin ternyata. Oke, karena menurut tadi Faramis juga lumayan ya, karena Faramis tanpa Valentina ya jelas tidak akan bisa di-copy dan akan menjadi salah satu power untuk Suns kalau memang dipergunakan. Ada siapa lagi? Pakai itu karena di band, Yuna Enos juga masih ada. Valen di band. Valentina sih untuk Suns ya. Di band. Valentina di band, makanya kan Faramis, Faramis. sorry. Ada Iya. respect Kalau- dia. Kalau Faramis tim fight jangka panjang untuk nemenin juga Angela mungkin bisa jadi jawaban. Oh iya benar, ada Angela. Angela? Link. Angela Link udah jadi combo. Atau kalau cewek memang mau ambil cloud-nya ambil aja. Ambil sekarang ya? Iya. Angela Cloud. Oh itu dia Angela dan siapakah dia? Kalau cloudnya diambil, ternyata Arlot. Nah ini di situ ada Angela Arlott guys kita lihat yang di tekanan pick. dari tangan boot sepertinya. Yep. Dan hero sisi banyak juga. Hero sisi banyak, tapi ini Fredrin yang flex. Iya, Ya, jadi jangan lupakan kalau Baxia mungkin bisa dipakai masih. Baxia, Florin bisa menjadi combo juga. Tapi aku lebih suka Baxia Angela sih sebenarnya. Baxia Angela atau mungkin dengan satu hero suppress lah. Masih ada Franco kan? Franco untuk audisi. Faramis. Faramis. Berarti jangka panjang dari tim fight Rebellion sudah terjamin. Tapi harus hati-hati ketika impact dari Altair selesai. Hardguard-nya masuk. Ada Faramis guys dari Itu bisa RBL. langsung diporak-porandakan ini belakangnya dengan Tempest of Blade. Ya, dan jelasnya Vincent harus dikawal dengan lebih ketat lagi sekarang. Karena untuk level 4 area permainan dari Onyx bisa mengarah untuk mengincar Matrix Ice. Ya. Dan juga untuk main agresif mungkin bisa dilakukan oleh Kairi seperti yang kita tahu. I am the priestess Sering of banget primal untuk lightning, the memasuki hunter ke of all arah the evil purple buff gods. lawan ataupun orange buff lawan. Sekarang dengan adanya Edith yang udah di ban. Kamu ada hero momentum yang dibangun oleh teman-teman Rebellion. Oke. Untuk team fight-nya, sebenarnya untuk long term-nya ya, ini dengan adanya Faramis ini cukup menguntungkan juga. Klub Altar jelas sangat-sangat membantu nanti. Apalagi mereka juga sudah punya Fredrin yang akan bergerak sebagai badan. Dan Angela ini akan masuk ke salah satu hero dan berarti untuk tim fight-nya akan menang jumlah. Ya. Kecuali memang mereka lagi jalan sendirian, ke split terus ke pick off di sana. Kalau fleeting time jadi item pertama untuk Angela, lalu ada Ice Queen dan juga Need Necros some stitches? Endurance. I can help. Ini mungkin membuat dari Angela akan lebih Oke, di situ sering ada muncul di mana-mana teleport Melissa di band global. guys. Yap, dengan global presence dia ya nantinya. Berarti tandanya dari Faramis ini benar-benar harus jagain banget. Terdengar udah di ban, masih hero dari Audi, TZ mulai dihilangkan. Ya, hero yang jelas akan bisa mengunci satu hero dan ini kalau edit kunci Franco Kaja ini adalah buy one get one kalau memang di dalamnya ada Angela. Yeah. Jadi ini dieliminasi saja, ditutup oleh Onyx karena mereka mau tim fight yang gak fair dong. Kufra, MM sama apa ini yang belum? toppernya Wulik. Ruby bisa cow, nggak bisa. MM sama Mage. Magenya Langsung ditendang dapat 2 itu. Iya, yang penting ya pokoknya single target lock. Ya, Dan harus memang nyari yang ada isinya itu. ya. Ya kalau kosongan ya sayang aja ya. Ya, mungkin skenario dengan linknya masuk, mau coba tempat problem masuk. Oke, di situ ada Kurva. Bisa diusir, tapi dengan Kufra lebih make sure. Ya. Mereka punya sisi untuk tim fight jangka panjang karena mereka udah pegang Faramis juga, mereka pegang Beatrixnya juga. Mereka ingin ada sebuah combo antara Terror Revenge bersama dengan adanya Libido Passion atau mungkin Penetrate untuk membuat sisi dari Rebellion semakin besar lagi. Ya, dan Angelanya akan jatuh ke Keyboy atau Sans. Karena kemarin juga Sans yang sempat untuk membawakan Angela. Iya, ini cukup flex lagi-lagi ya dari Onyx. Tapi sepertinya akan jatuh ke tangan Suns. Oke, Dan ada Harit yang dan akan juga dibawakan oleh ada cewek, Atlas. bukan Cloud. Dan ini dari Onyx mereka bisa split 4-1. Ya, Ini jelas banget nih, mereka bisa mainin combo Harit, Arlott dan juga Atlas. ya, dan memancing adanya nanti Revive. Purify, iya. Karena jelas adanya Kufra sudah dibuka, no Digi, aman sekali Aman. untuk sisi area dari Atlas. Wah, ini tunggu momen lagi dari Keyboy, kita bakal menyaksikan seperti apa fatalingnya, perfect match-nya. Ini menurut aku Kars Offliner ya. harus bawain, kalau memang Fredrin Vincent ya, Karsnya harus bawain satu yang bisa clear cepat sih. Blue mungkin, Ngasih tapi dengan- ketemu dia sama
susah juga ya duetnya ya. Dan Arlot kalau misalnya dia kasih space, dia bakal lebih cepat lagi untuk bisa mengasih sisi dengan final slash-nya. Dan sekarang, Grok mengisi posisi XP untuk cards dan berarti Fredry ini akan berada di jungle. Ya, dan ini banyak sisi yang dimiliki oleh Onyx sekarang. Mereka punya Final Slash, mereka punya Zaman Force, mereka punya Fatal Link, mereka bisa split nanti dengan Link. Jadi banyak akses untuk Onyx. Sedangkan dari sisi Rebellion Zion, mereka harus nge-babysit dulu mungkin. Agar Beatrix ini punya chance untuk bisa melakukan team fight nanti. Oke. Jadi bakal menjadi pertarungan dahsyat di game ketiga, game penentuan karena tim fight jangka panjang bakal terjadi. Hero tabrak semuanya ada. Counter mengcounter, kita berharap nanti dari Rebellion adanya Wild Charge Kalian dan pilih juga siapa, combo guys? bersama dengan Tyrant Di sini, Blades. di game ketiga. Fataling bisa menjadi kunci. Purify akan ada di tangan Kalau siapa? dari Ya, skor Drastic 1 sama sih, sekarang sudah saya dikantongi oleh suka kedua belah tim. Onyx. Sonic dan Tadi juga sama-sama Rebel Squad. kuat. Mereka masih Drasticnya sama-sama mengumandangkan bagus nih, untuk guys. support mereka masuk ke dalam game yang ketiga. Kita akan lihat apakah Onyx atau Rebellion Zion yang akan mengamankan game ketiga kali ini. Go to the land of down. Kairi yang akan ditempel terus nanti sepertinya sama Suns. Ini sebenarnya bakal jadi problem gimana caranya Rebellion Zion mereka bisa harus ngedinai Suns-nya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya Angela mid lane itu untuk masalah farming, masalah leveling akan lebih cepat dibanding ketika dia harus menjadi roamer. Dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi. Nanti kan ada fleeting time, jadi akan ada hard guard yang lain bakal muncul di game ini. Ya, dan juga jalur rotasi dari Onyx ya. Sunskibo ini seakan-akan mereka ingin memotong pergerakan dari Rebellion Zion. Padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak agar Little Wanderer bisa diambil oleh Kairi. Ya, dan yang menyebalkan dari Angela ini ya, nggak cuma dari hardcore tau, Ya, puppet puppet string. stringnya itu loh. Iya. Di sini Angela Itu mid guys ya. ketika diikat dengan tali silaturahim ya, benar-benar terikat dan akhirnya membuat ada breakthrough-nya. Ya, Itu gampang banget untuk dihajar rame-rame karena lawannya akan terdiam terpaku. makanya tadi kok udah bilang kan, ini efek Tampaknya sisi dari Angela di Onyx situ lumayan habis banyak juga mana sebenarnya. harus Betul, pulang apalagi guys ya. dari Suns dia membawakan focusing mark ya. Jadi ada tambahan 6% damage lagi. Belum juga agility yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur. Dan menarik, karena itu ada satu buah, begitu bukan Mystery Shop sekarang, udah ganti, Bargain Hunter. Bargain Hunter. Jadi, gak 10% tapi 5%. Walaupun 5% tetap diskon. Tetap diskon. Tetap lebih cepat lagi buat dapat item-item yang dia mau. Mhm. Oke, dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Vincent bersama dengan Heist Armor. Iya. Armor. Oke, tapi Keyboy belum level 4, tapi kali ini udah mulai Oke, diharas oleh di pemain sini dari Rebellion Zion. tampaknya First blood first blood. jatuh ke tangan seorang Haze. Tapi Kairi mulai datang dengan satu buah Tempest of Flat mengincar ke arah Rainbow. Auditisi menangan di area depannya dengan satu buah Tyrant Revenge. Membuat seorang Kairi harus mundur. Tapi Auditisi terlalu depan, masih punya flicker untuk mundur. Boots mengejutkan. Ternyata keberadaan dari seorang Boots bakal menjadi marah bahaya tentunya untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya, final slash-nya udah dikeluarkan oleh Boots. Dan sekarang untuk turtle-nya ini mungkin gak akan ada kontes karena akhirnya akan berada jauh di bawah. Untuk Rebellion yang mendapatkan objektif yang netral ini. Yap, dan objektif awal yang menurutku Tampaknya cukup di bagus ya, sini karena Rebellion Zion mereka harus bisa Onyx memaksimalkan melepas turtle ya guys ya. dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di early harus bisa dipegang juga. Onyx semua guys. Dia versi pribadi Rebellion di tangan Gio kali ini. Hanya Sementara satu dalam prediction lainnya menuju ke RBL. arah Onyx. Namun Iya. teman-teman yang datang ke ML Arena mereka juga bisa Rebellion mempredik ya. Zion. Tentunya dengan adanya QR code yang akan disediakan nanti sebelum in-game dimulai. Boleh. Dan tadi Oke, bakal mundur. Wow, charge tentunya akan dibuka begitu saja. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Waduh. Sans mencoba untuk memberikan sedikit efek slow dengan puppet string. Namun ternyata masih ada flicker yang digunakan oleh Cars untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari Onyx. Purify hanya dipegang oleh Rainbow. Berarti tandanya teman-teman dari Onyx bisa aja untuk mendapatkan Fatalin dari Keyboy. 4 lawan 2. Ayo, di sisi apakah masuk, mati Tyrant memang dua-dua? connect, tapi kali ini Cewek mencoba untuk membackup. Dan bahkan satu Terus buah bandage dari tampaknya High. tidak Gak mati. bisa menumbangkan audisi pemain-pemain dari Onyx. Audisi memang tumbang. Oke. Satu buah Tempest of Fate 3 dibawa lawan oleh seorang 3. Kairi. Vincent masih cukup terlalu tanky. Namun hanya kehilangan audisi saja Akhirnya dari dari pemain-pemain pihak Rebellion RBL Zion. yang tumbang guys ya. Rumput tadi Om, ada satu Fatalin yang gak connect kepada siapa-siapa dan bahkan memaksa dari Haze Armor itu pakai Wesker. Iya, tapi ya sebenarnya gak ada masalah juga ya, karena tadi ada inisiasi yang sia-sia dilakukan oleh Rebellion Zion. Jadi banyak waktu yang terbuang karena mereka menggunakan format ganking dan bahkan romer mereka yang harus terculik tadi.
Yoi. Dan ini dari segi itemnya kita memang melihat bahwa belum ada perbedaan gold yang terlalu signifikan. Masih menjadi item-item mentah aja, tapi dari Faramis udah pegang ke arah Enchanted Talisman. Renbu memaksimalkan cooldown, memaksimalkan mana regen. Oke. Dan ya, itu Starlim Sight juga sudah dibawakan oleh cewek yang berarti untuk damage-nya sebenarnya dia sudah punya di early game dengan satu item tersebut dan setup yang lain. Ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat syncrovision tadi ke Oke, arah Heist apakah dan itu Turtle udah makan sekarang 2 HP bareng ya. ada Jadi kontes menurutku Heist dari Onyx harus mulai atau berhati-hati kalau bagaimana? memang di 1v1 dengan cewek. ODTZ masuk, Titan revenge yang dihindari oleh cewek. Sementara Sans bakal coba untuk memberikan efek slow immobilize ke arah Turtle. seorang ODTZ dan cewek. Angela masuk Dia akan ke throw sini. efek Aduh, tapi Vincent tampaknya di situ mendapatkan Angela tersolnya dia tidak di bawah. masuk. Satu buah fataling yang begitu baik dari seorang Keyboy, tapi tidak ada follow up. Terry mencoba untuk tarik dulu terlebih dahulu. Keyboy memang hilang boot. Raigar depan masih bisa flicker mundur. Sementara Oke, Kyrie bakal coba untuk ini memberikan satu sedikit lawan damage tambahan satu ke arah aja. pemain-pemain dari Rebellion Zion. One Satu mati versus satu. two situation, tapi Ya, Kyrie Kyrie berhasil mati. ditemukan oleh seorang Heist. Perjalanan panjang Heist di bottom lane menuju ke mid lane karena butuh bantuan. Ya, dan itu betul Tampaknya bagus banget ya karena Heist Turtle rela yang untuk meninggalkan hancur. lane dia demi bisa untuk mendapatkan atau memenangkan tim fight di Turtle tadi. Ya, itu momen Heistnya asik banget sih bisa datang ke sana. Walaupun akhirnya untuk outer turretnya harus direlakan, tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turretnya. Berarti Betul. rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan flanking. Dan untuk purple buff orange buff bakal expose lebih mudah. Ya, dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion Zion tetap mendapatkan gold lead atas Onyx. Oke, tapi Keyboy fataling lagi ke arah seorang Heist. Kali ini target yang tampaknya diinginkan. di sana ada Dan cewek mencoba Smackdown. untuk follow dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Zion tidak bisa untuk memberikan backup. Sehingga memaksakan ODTZ harus mundur terlebih dahulu. Wah, flicker udah digunakan, fataling udah keluar targetnya ke Heist Armor. Banyak tanda Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Heist Armor dengan nantinya gold altar impact oleh Rainbow, tapi dengan ada prediction audience prediction. Oke, tapi Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Woi. Vincent sendirian, flashnya Tampaknya kena kali ini Vincent ke arah terperangkap seorang ini, guys. Vincent. Apakah Bakal coba Vincent akan ditahan tumbang? begitu saja. Vincent Ternyata tumbang di dia area depan tumbang, guys, sebelum ya. Tempest of Blade dari Kyrie dikeluarkan. Ya, ini tim fight dari Onyx udah mulai berjalan rapi. Mereka udah nggak melulu soal fataling, tapi dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya hard guard. Ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa ada equipment, no problem. Oke, ada si Halbert juga untuk Kars ini untuk mengantisipasi Angela yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi Oke, guys, selain menambahkan Onyx efek damage, Turtle. physicalnya nanti akan masuk dia untuk physical Dan defense didapat sebagai drop. dengan mudah. Menurut aku dari Rebellion Zion mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx, mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu. Karena Boots ini selalu Ini tampaknya membuka tower inisiasi bawah dengan akan Final hancur. Flash. Dan follow sudah dari ngecas pemain-pemain di Onyx ini situ lumayan cepat. untuk Tapi Sans gak berhenti cuma si- fokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya. Ini bahkan dari arah belakang mau ada flank. Oke, dia tapi terikat kali di dalam Keyboy tower. menahan lagi-lagi Heist Armor yang bakal Dan coba dia dibaris begitu mati, saja. Sementara masih Joshua. Molly Kyrie bakal coba untuk ngejar Joshua karena mati. ODTZ masih ada puppet string lembakan kali ini. Coba ditahan ke Ayo, satu buat Kufal. Range, namun Apakah immobilize Kufal bisa effect lari? dari seorang Sans memperhentikan keberadaan dari Kena ODTZ. stun. Satu buat Tempest of Blade Ternyata dari tumbang, seorang guys, ya. Kyrie menumbangkan ODTZ. Rainbow dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menyelamatkan hidup dari ODTZ. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate Di atas. terjadi di game yang ketiga itu dilakukan oleh Kyrie. Kroknya Dia tahu betul. menghancurkan. Teman-teman udah mulai Parah nih, masuk, guys, ya. mereka bertiga bahkan. Oke, gue tahan aja. Gue bakal Tempest of Blade ke orang yang tepat dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Rebellion Zion. Ya, dan ini dimana dari posisi linknya juga tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Heist Armor tadi ya. Iya. Yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi, engage yang dilakukan oleh ODTZ miss. Terkena puppet string dan akhirnya muncul tadi buat Kyrie-nya. Menurut aku Keyboy-nya sih yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus Vincent ke arah Heist Armor-nya. Jadi targeting dari Keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya PR dari Rebellion Zion ini biar nggak ngebuat Heist lagi ke pick off lagi dan lagi. Karena 2 kali kejadian yang sama. Betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya, cewek yang ditumbangin juga oleh Rainbow. Nah sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokkan Tampaknya oleh antara Rebellion, kedua sisi mereka mungkin harus coba untuk sama bersama. kuat, guys, Vincent ya. dan Kars harus coba untuk gimana caranya supaya Kyrie-nya nggak dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kyrie terus dimanjakan perbedaan seperti ini. golnya Ya, sama. tapi sejauh kita melihat memang Kars selalu melakukan split push juga, seorang diri.
Dan terkadang dia bisa di-punish karena ya dia selalu berjalan sendirian. Dan lawannya kemarin kalau kita lihat Fanny Angela. Hari ini ada Link Angela yang akan menjegal jalannya Cars. Oke, dan Rebellion. Mereka secara nggak langsung udah ngedapetin 3 turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi team fight-nya. Dengan tim fight adanya Heartguard di tangan seorang Sas yang bisa masuk ke arah Kairi. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan objektif. Tapi Boots, pada size memang sudah dibuka memaksa Red Bull buka satu bokal altar. Dan tidak ada kalah kali lagi. Barangkali speed dari cewek mencoba untuk mengincar ke arah Red Bull. Summer Force dibuka begitu saja. Dari Tampaknya Boots mencoba tumbang untuk di menahan situ. Vincent di area depan. Tapi cewek bakal coba diincar oleh ODTZ. Flicker bersama dengan satu bot yang namun tidak ada. Nggak mati, Follow guys, dari ya. pemain-pemain Rebellion Zion. Malah ODTZ yang terkena efek slow. 15 di boy. Hanya Onyx Datang yang dari area dapat belakang. lore-nya. Memang fatalingnya tidak bisa menarik Oke. siapapun. Tapi Vincent Kalah Retribution. mengembalikan dengan satu Kairi. buah Retribution. Kars kali bakal Dan menahan Kairi mati, Kairi guys, ya. dengan satu buah Waduh. Watchers. Namun ternyata tembakan dari High Samur yang menumbangkan Kairi di garda depannya. Ini judulnya tepat sasaran. Tahu betul kapan Kairinya akan turun. Ditembak langsung dan akhirnya membuat dari Rebellion punya momentum untuk membalikan keadaan setelah goldnya udah didapatkan dan Lordnya berhasil dapat oleh Vincent. Iya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada team fight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord, dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya, retrinya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Kairi harus memperhatikan retri tersebut. Tapi ODTZ masuk ke tadi cancel Tyrant Rage-nya dengan satu buah Final Slash dari seorang Boots. Sementara zaman Force dibuka oleh seorang cewek, ODTZ garda depannya akan tumbang. Rainbow akan menjadi target kedua. Dari Onyx mereka mau coba untuk Tumbang, membalaskan guys, ya. team Aduh. fight-nya kali ini. Sementara pemain-pemain dari Dan Rebellion mereka lore-nya nggak akan sia-sia, terus mengambil guys, ya. risiko. Tidak mau Hanya terlalu mendapatkan berkomit. satu tower. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Cars di garda depan dari pemain-pemain Rebellion Zion dan tiba-tiba Dan ada pause. kita harus menahan Game. terlebih dahulu. Pause di menit ke-11 kali ini sembari Ya. Lord yang memang berjalan di Ya, area atas. mungkin dari Lordnya bisa dibilang agak sedikit sia-sia. Betul. Karena teman-teman dari Rebellion nggak bisa untuk mempertahankan angin segar yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di-cut langsung oleh Onyx, kehilangan player-playernya dan akhirnya sekarang membuat dari Rebellion. Gimana caranya mereka yang bisa lepas dari pressure kayak tadi? Iya, apalagi tadi waktu memang ada kejadian juga tim fight-nya ini yang cukup rapi ya tadi. Waktu memang ada setup Tyrant Defense Tyrant Rage yang lagi dimainkan oleh ODTZ. Dikeluarkan langsung Final Slash yang sepersekian second meng-cancel hal tersebut. Ya, Dan langsung arah angin berbalik dari sana. Itu efek snowball yang sangat-sangat cepat sekali dimiliki oleh Onyx. Sedikit terlambat mungkin ketika tadi Lord udah datang. Udah dipok sama teman-teman dari Rebellion, agak sedikit terlambat karena Lordnya ada di atas. Walaupun mobilitasnya tinggi, tapi E-Boy-nya juga barengan sama Link dari Kairi. Pengen coba untuk dapetin ke arah player-player dari Rebellion. Mencoba untuk mungkin mendapatkan ke arah marksman-nya guys. Ya. Dan juga Heist-nya ini ya untuk late game ini tadi kerjasama yang bagus antara Grok dan juga Heist tadi ya. Kena wall charge langsung kena tembak tuh tadi tuh. Iya. Cepet banget untuk inisiasinya dan memang menunggu Tempest of Blade yang sudah selesai. Betul. Ya tapi semuanya memang ya sekali lagi reset. Ini banyak hero atau ada hero momentum yang dibawakan oleh Onyx. Itu udah warning sih, Om, menurut aku. Damage-nya Heist berarti udah sesakit itu sekarang. Ini Beatrix. Yoi. Ya ini Beatrix yang ya udah kita tahu kalau kita memang inisiasi kita jemput bola terus salah ada sedikit miss move di sana bisa langsung ke punish di biru, Rainer atau mungkin dengan banner traps dia. Tadi sempat Wesker lagi. Iya. Ya ada Weskernya. Tapi ada Atlas dan juga Harim. Ini combo yang bisa dimainkan oleh Onyx. Kalau memang mereka mau membiarkan Kairi jalan sendirian, mereka bisa nge-defense. Atlas angkat total link-nya sama Morsitar. Itu berkali-kali juga terjadi Betul. soalnya. Yep. Lagi di area team fight panjang. Yep. Munculnya melepas Kairi dan gak melulu sekarang kita melihatnya Suns, Angelina Jones masuk ke Kairi. Iya. Tadi sempat juga masuk ke cewek. Ya. Dan kalau dari ada mungkin build setup comparison atau perbandingan dari build Kufra nih ya dengan orang yang berbeda dengan hero yang sama. Ini jelas ada perbedaan yang cukup mendalam. Karena dari T-Boy dia membawakan quantum charge. Jadi ketika ada pasif yang bakal dipakai oleh Kufra nanti, Iya. dia nambah movement speed-nya. Iya. Ya bisa kabur ya kan. Legendnya tambah dikit lagi ya. Tambah dikit Ya. lagi juga dengan ya tambahan regen HP yang pasti lah 75 sampai 140 kan. Firmness juga dibawakan oleh dia jadi ada physical magical defense dari early game. Sedangkan kalau dari ODTC ini ngebawain emblem tank. Memang sama emblem tanknya, tapi dia bawa percussive blast. Jadi Kufranya ngasih damage lebih
dan juga membawa vitality. Jadi ada tambahan lagi 250 HP untuk Kufradia. Sedikit lebih tebal. Nah, kalau urusan emblem atau build setup seperti ini, sebenarnya preference mau yang mana? Tergantung gameplay juga sih. Tergantung gameplay kalian, apakah kalian agresif dan pengen makan damage banyak? Jelas, Auditisi. Auditisi. Ya, kalau memang kalian mau colong-colongan, Langsung pakai Keyboy. Betul. Tapi yang udah pasti yang sama adalah City-nya. Udah pasti. Wajib harus sama. Karena Tenacity enak banget sih. Iya. Ya, karena dengan 50% HP kalian udah dia aktif tuh. Physical defense, magic defense plus 18. Dan mungkin dengan Keyboy pakai emblem seperti ini, dia sadar, oh temen gue di depan perlawanan gak cuma gue aja. Ada kids juga Betul. yang biasanya tebel. Tapi sebenarnya Tenacity ya, puas-puasin pakai sampai tanggal 8. Kenapa tuh? Deserve. Sedih dong. Dia Dinner lagi, udah lagi populer ya. iya. Lagi trending. Cuman ya, mau gimana? Kita harus menerima. Berarti nanti kalau bisa ada juga yang di buff dong. Iya dong, jelas. Ada. Iya Master dong. Assassin. Kalau nggak salah, kalau nggak berubah ya, ya, kalau bukan di patch ini ya mungkin di patch datang lagi lah, tanggal 8. Tapi pasti berubah tuh, apalagi basic common emblem. Jelas. Wah, Itu, aduh, Parah. itu regionnya sangat cepat sekali ya. Aku pernah ngetes pakai Cecilion, pakai Common Emblem, gak pulang-pulang. Rumah-rumah ya. Lupa. Bayangkan, pakai itu terus life drain yang dapat 3% kalau Iya. assist minion, ya kan? Pakai impure rage, Eh, pakai demon shield. Saya di mana? Rumah musuh. Hilaf, sering hilaf biasanya. Lupa kalau pakai Cecil. saya rasa biasanya sering pulang, tapi gak pernah pulang atau dicariin orang tua. Kok Cuman di sini udah mulai rame ya, Momo dan juga Om Wawa nuansa di FPL Arena ini memang sangat berbeda sekali setiap season. Banyak sekali yang cantik-cantik, banyak sekali yang ganteng-ganteng juga. Matanya Om Wawa cuma delik-delik gitu soalnya. Ya. Dan kalau melihat dari mungkin tipikal semua sih dari gameplay yang sedang terjadi sekarang ya. Oke, Boots, kenapa nih? oh kayaknya masih ada Trouble kali ya? sedikit isu ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Oh, audio issue, oke. Audio issue. Biar player kita juga nyaman nanti mainnya di dalam in-game. Mereka ada Javu deh. Enggak, Enggak ya? enggak dong. Tenang, ada Marshall kita yang membantu. Enggak, bukan masalah ininya. Dejavu sama game ini. Oh, Karena bisa aja kayak waktu itu aku ingat match siapa ya. Waktu Onyx lagi unggul kayak gini ternyata bisa dikalahin itu waktu di Ya di mana? yang lawan Dewa bukan? iya. Iya lawan Dewa. Ingat Yang aku. comeback ya? Iya. Ah, Ini mereka lagi unggul banget. Mereka dengan hero momentum seperti ini yang dipegang dipimpin oleh Keyboy dengan atlasnya. Aku Ya. rasa hero revive cuma satu yang pegang. Nah itu dia sih, sebenarnya yang bahaya dengan hero momentum ini ada beberapa purify, kita harus hitung kan. Atlas ini adalah hero yang maksa iya. untuk mid goldnya pakai purify. Harus. Cuman tadi yang bawa ini kelihatannya cuma yang Dan Bu ya. yang berarti memang ada celah buat nangkep Beatrix. Iya. Gampang untuk ngambil Beatrixnya kalau misalnya nggak pakai revive. Karena Beatrix selalu di belakang dijagain. Kalau misalnya benar. Kalau misalnya tadi bareng sama Angel, ceweknya saru bareng sama Angel sama San. Kan memang gitu. Mereka Atlas Harit Arlot akhirnya jalan bareng, linknya dilepas sendirian. Angelanya yang gak tahu di mana. Oh iya. Ya Angelanya pasti bakal masuk maksimalin lah global presence dia. Iya. Main 4-1 dengan Angelanya. Main 3-1-1 ya. 3-1-1. 3-1-1. Iya kan bisa Iya. di mana-mana kan Angelanya. Kalau Betul. misalnya linknya di top, Angelanya di bottom, tiganya ini bisa ke tengah sebenarnya. Ya, Ya karena mereka bisa main harassment juga dan ini kan sisi besar semuanya Arlot Atlas Harit. iya. Bukan yang single target yang memang kudu harus dapetin satu hero. Tapi ya mereka bisa rame-rame aja borongan gitu loh dapat hero-nya. Nih, tapi masalahnya dari Rebellion juga mereka harus maksimalin potensinya dari Havaramis sih cult altarnya. Yang menurut aku cult altar ini bisa jadi jaminan kalau memang setidaknya team fight-nya dibuka sama Onyx duluan. Karena kan biasanya Onyx ini bakal nunggu Kufra dari Auditizi nge-charge, Tyrant Revenge ya kan. Kalau sampai dapat satu pemain Onyx, nah biasanya tuh ada balasan dari Kairi dengan Tempest of Blade-nya. Tapi ada top 3. Minggu kedua junglernya ada Vincent, Kairi, dan juga Super Cat. Ini Lordnya masih 100% di tangan Vincent. Di minggu kedua. Tapi ya minggu kedua kemarin ya. Minggu kedua. Ini history minggu kedua kemarin teman-teman. Tapi turtle rate-nya memang Vincent kayaknya takut kuya-kuya ya. bukan. Kalau biasanya nih ada pemain yang memang win rate-nya atau total rate kecil seperti ini ya, objektifnya dia. Ini berarti dia nggak terlalu fokus memang. Dia bakal melepasin turtle. Karena yang ngapain mereka kontes turtle? Karena turtle yang sekarang nih, nanti next patch berubah lagi ya teman-teman ya. Untuk turtle yang sekarang Oh ini iya. bisa ada kompensasinya dengan dapetin
planting Ada Vincent 100% di situ guys ya. Ada di XP nih ganggu gold yang Untuk dulu dia pendapatan lore-nya. Tapi next patch-nya bakal level 3 kan? level 3 ya. Lebih cuan ya. Hah? Lebih cuan ngeri ketika- early-nya nggak sih? Lebih ngeri untuk hero yang ngandelin level 4. Iya. Ya, kan jadi untuk assassin ini harus hati-hati banget. Udah pasti ke arah jungler itu. Nggak mungkin Betul. nggak. Level 3 berarti kalau mau assassin Julian teman-teman. Julia. Kirain, Early game kirain, itu. kirain tadi mau sebut Amon. Enggak dong, kan level 3 dia. Oh iya. Kan? Iya. Julian sih ya. Julian cuma kan udah butuh punya level ultinya, 3 bukan udah ulti. bisa. Apakah Julian akan comeback? Belum tahu sih. Aku belum penasaran tuh kemana ini hero ya. Ya. Tapi Super Ken 75%. Kyrie 83,3 untuk Lord Rate-nya. Kalau ngelihat secara keseluruhan overall statistik ya masih di Kyrie ya karena turtle-nya juga ya better lah. Jadi masih ada objektif awal yang memang bisa dimenangkan oleh Onyx dan itu pun di atas rata-rata. Iya. Di atas 50% ya. Yang untuk Kyrie dan juga dari Super Cat. Objektif netral ini memang apa ya, aku merasa dari dua player Bigetron dan juga ini dari Kyrie dari Onyx. Main objektif Onyx selalu loh. Bahkan tadi di game kedua sangat terbuktikan gak ngasih sedikit pun objektif kepada Rebellion. Iya. Tapi ketika lawan ya bisa mengkontes juga. Nah di sini nih kita melihat dari Onyx mereka ada beberapa pertimbangan mungkin apalagi kalau mereka memainkan assassin. Jadi mereka harus bisa main ya mungkin lebih ke menciptakan peluang untuk assassin ya kan. Tapi kalau Onyx kebalik. Assassinnya menciptakan peluang untuk teman-teman yang lain. Ya, Ya kan kelihatan banget nih Kyrie yang spacing kemana-mana dan akhirnya yang lainnya akhirnya show up semua. langsung ikut dari belakang. Betul. Atau bisa ada yang flanking juga. Dan sekarang dibuktikan dengan link yang digunakan oleh Kyrie nih. Lagi nih Link nih, power. Hero power. Dan sepertinya Martial kita Oke, sudah game menggunakan, segera dimulai. ayo kita bermain. Back to the lane of down tentunya yang sudah ditunggu-tunggu di menit yang masih menuju ke arah mid game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya, bentar lagi Golnya masih tinggi Lordnya akan Onyx ya, segera 1000. muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus Udah 1000 guys ya. memajukan cita-cita minion di top ataupun di arah pasang landing jauh. Ini akan jadi salah satu faktor. Apalagi udah ada Kyrie di sana. Ya, Kyrie ini apalagi dengan metode split push ya, bisa banget dibawakan oleh Kyrie. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga. Suns sebenarnya dengan formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx kayak biarin aja Suns yang coba untuk melakukan split push. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Suns. Dia udah muncul di situ di top sambil menantikan informasi di mana Kyrie berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan Boy membuat El Momento dengan Fataling. Ini bakal ngeri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali ya, kecuali Audin Easy bisa bikin momen juga dengan Masalah- Tyrant Revenge-nya. Masalahnya Tyrant Revenge ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi sempat kejadian kan tadi tuh sebelum waktu team fight Lord pertama. Tapi masalahnya follow up-nya nggak ada dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sehingga dari Auditisi berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki Lord rate 100% kali ini sudah mulai melakukan pull ke area Oke, apakah Vincent tersebut. Wah. Pintar banget, tapi Kyrie Kyrie berhasil yang untuk mendapatkan menang, retribution. guys, ya. Dan Hais tumpang Dan- di tangan Kyrie. Sementara masih mau lebih. Patrick Kali ini Auditisi tumbang, memang guys, hilang ya. itu saja. Soalnya Onyx ke arah seorang Hais Vincent kali ini. Armor Tapi ternyata tumbang. Dan appreciate ini gak bisa satu. menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Dan 4 cewek pemain. berhasil untuk menumbangkan pemain Let's yang go. begitu penting yaitu Vincent. Tapi Ini sih ternyata bencana buat Rebellion RBL Zion guys ya. kehilangan Langsung momentum sih. Lord mereka. Retri on point lagi dari Kyrie. Ditambah dengan TPS of Blood masuk ke belakang. Langsung Dibuka on dengan sih. baik oleh T-Boy. Dengan Fataling dapetin karena 3 player. Menyisakan Kars Oke, kali ini dia bersama dengan berhidup Rainbow di mencoba situ. untuk melakukan defense secepat mungkin. Apakah Tapi bisa di-defend? Rebellion Zion mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya karena Lord kedua meskipun sudah berjalan ke area bawah. Cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke, Oke, ini ternyata masih masih bisa ada di-defend ya. satu penetrate yang mungkin bisa dilakukan Karena hati-hati ini T-Boy. malah Hati-hati hidup. T-Boy. Bakal coba Awas, ngincer ke arah ada Hais kunci. tapi tidak Ada. ada follow up-nya. Fatal lagi memang connect tapi cewek berada di depan. Fokus kali ini kelas terdibuka oleh seorang Rainbow tapi masih mau lebih. Ternyata terlalu dipaksakan. Tony memang connect ke arah seorang boost tapi kasihan Onyx, di tangan Onyx, jangan Kyrie. dipaksa, Masih mau balik. lebih. Double kill diamankan tapi Kyrie triple Oi, kill. Ke arah triple seorang kill. Hais. Ternyata Masih mau bisa lebih. bisa. Terus bakal coba untuk Kenapa menambah ya, defense guys, ya? ke dua pemain. Eh, dia. Dan Mantap Rainbow guys ya. hampir saja bisa di wipe out. Tapi Maniac lagi dan lagi untuk seorang Maniac, Kyrie dan guys, ya. Onyx berhasil untuk membungkam Rebellion
Maniac dipegang oleh Kairi, memperpanjang tren positif dan membuat kemenangan untuk Onyx yang bermain sangat disiplin sejak awal game yang ketiga ini. Yap, dan Kairi lagi dan lagi menunjukkan kelincahan dia, apalagi dengan penggunaan Assassin. Dan Onyx mereka berhasil untuk mengamankan game mereka. Dan memang terlihat agak sulit ya, tapi dengan satu kemenangan di Lord tadi, dengan Snatch, Steal dari Lord, situasi langsung sangat berbalik. Dan jelas dengan momentum hero yang dipakai, Atlas yang ada untuk mengangkat semuanya, dan tinggal di follow up. Dan follow up damage inilah yang dimiliki oleh Onyx. Itu momen sebelum end sebenarnya sih. Kenapa Kiboy ngejar ke arah belakang? Kiboy nggak mau sampai ada playground defense dari Beatrix nih. Yap. Diincar di belakang, oh nggak masalah. Dan Immortal gue pecah, gue harus tumbang nggak masalah. Selamat teman-teman gue, terutama Kairinya udah kemasukan Angela, kemasukan Sans dengan Hardguard. Rata 4 orang Maniac langsung bisa dikantongi. Iya, dan Beatrix lagi dan lagi ya, 2 kali jatuh di tangan Kairi tadi waktu tim fight di Lord dan bahkan buat di base juga tadi. Oke, itulah guys Jadi ya. memang inceran dia adalah Game pemberi ketiga damage yang dimenangkan terbesar oleh Onyx. untuk Rebellion Zion. Mantap. Wow, Maniac lagi dan lagi. Tadi di